Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini seperti biasa Bapak akan menyampaikan materi PPKN kelas 12 semester genap yang berkaitan dengan dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini adalah materi UKBM 4. Silakan kalian simak sampai dengan tuntas. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu kiranya kalian memahami terlebih dahulu tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya pada prinsipnya bahwa peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis yang pertama hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, yang kedua persatuan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Mulai pembahasan kita dari hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah konsep negara kesatuan. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution tahun 1963, halaman 84, negara kesatuan adalah negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi atau hak untuk mengatur wilayahnya sendiri. Tetapi pada tahap terakhir, kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris atau unity, yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Nah, kemudian apa sih sebenarnya hakikat negara kesatuan? Nah, hakikat negara kesatuan sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Negara kesatuan mempunyai dua sistem. Yang pertama adalah sistem sentralisasi. Nah, dalam negara kesatuan yang bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Yang kedua adalah sistem desentralisasi, yaitu dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi atau swatantra. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Berdasarkan penjelasan tentang sistem pemerintahan, terbagi ada dua, ada yang disebut dengan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sekarang kita kaitkan dengan Indonesia itu sendiri. Dengan pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah mengambil sistem sentralisasi atau desentralisasi? Nah, pada saat ini Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom seperti provinsi dan kabupaten kota. Nah, akan tetapi ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang pertama politik luar negeri, kedua agama, ketiga justisi, keempat pertahanan, kelima keamanan, dan keenam moneter, serta yang terakhir ketujuh fiskal nasional. Sehubungan dengan otonomi daerah, Miriam Berdiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2003 menjelaskan bahwa pemerintah pusat mempunyai wewenang menyerahkan sebagian kekuasaannya ke daerah berdasarkan hak otonomi. Apa sih sebenarnya otonomi daerah? Kita lihat pengertian daripada otonomi daerah itu sendiri. Menurut
Encyclopedia Britannica 2015 disebutkan otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri atau mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Apa sih sebenarnya yang menjadi dasar hukum otonomi daerah bagi Indonesia itu sendiri? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, amandemen kedua pasal 18 ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian pasal 18A ayat 1 dan 2 dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua adalah ketetapan MPR RI nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Ketiga, dasar hukum otonomi daerah adalah ketetapan MPR RI nomor 4 garis miring MPR garis miring tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Keempat, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kelima, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan dasar hukum otonomi daerah yang keenam adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai hasil revisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Demikian tadi yang bisa Bapak sampaikan tentang konsep negara kesatuan, kemudian konsep tentang sistem pemerintahan, ada yang sentralisasi dan desentralisasi. Selanjutnya bagaimana sistem pemerintahan yang digunakan bangsa Indonesia atau negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah evaluasi atau pendalaman materi atau dengan kata lain mereview dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Maka ada tugas individu dengan pertanyaannya. Yang pertama disebutkan bahwa negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris atau unity. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut. Kemudian yang kedua, apa perbedaan sistem sentralisasi dengan desentralisasi. Kemudian yang ketiga, sebutkan 7 kewenangan pusat yang tidak diberikan kepada daerah otonom. Dan yang terakhir, keempat, sebutkan minimal 3 sumber hukum otonomi daerah atau dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Silakan kalian jawab di buku tugas. Jangan lupa ditulis dulu pertanyaannya. Setelah itu dijawab dan dikirim tugasnya ke grup tugas Telegram. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang sudah Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.